Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق الرسول ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Bapak Ibu sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di rumahnya untuk melaksanakan satu ibadah yang insyaallah mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang kelak akan mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa juga kita mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga termasuk umatnya Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat beliau, yang akan mendapatkan pertolongan beliau lewat salawat-salawat atau ibadah-ibadah sunnah, itu mengikuti jejaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para orang tua saya, tuan-tuan guru yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji tentang manfaat korban dan kewajiban korban bagi yang memiliki kemampuan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ibadah korban ini adalah ibadah yang rutinitas, itu ibadah yang memang tiap tahun dilaksanakan oleh umat Islam. Jadi kalau sudah masuk pada bulan Zulqa'dah, kemudian diteruskan nanti dengan bulan Zulhijjah, maka umat Islam sudah paham bahwasanya sesudah bulan Syawal masuk bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah, ada ibadah yang sangat mulia di situ. Diantaranya adalah melaksanakan haji bagi mereka yang memiliki kemampuan, dan bagi mereka yang belum mencukupi dana dan belum memiliki kemampuan yang lain, maka diperintahkan untuk berkurban. Itu pun bagi yang mampu.
Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah sekalian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masing-masing kita dalam beribadah kepada Allah ini punya proporsi sendiri-sendiri. Kalau saya bahasakan Bapak Ibu, kalau orang kaya ibadahnya dengan dermawan. Kalau orang miskin ibadahnya dengan sabar. Kalau orang berilmu ibadahnya dengan mengajarkan ilmunya. Kalau orang yang tidak berilmu ibadahnya dengan belajar. Jadi masing-masing kita ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, andaikan kita memahaminya, Allah itu memberikan kita kelebihan-kelebihan tersendiri. Hanya kadang-kadang kita itu barangkali dengan diri kita sendiri mungkin kurang kita pahami, ya, sehingga kadang-kadang karena kita mungkin kurang memahami tentang diri kita, sehingga kita bingung mau apa. Salah satu contoh nanti Bapak Ibu ketika datang hari raya kurban ini, ya, umat Islam yang punya kemampuan dia akan berkurban, tapi yang tidak punya kemampuan dia bingung mau ngapain. Padahal ada ibadah yang disebut dengan ibadah shaum, puasa. Nah, puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, lebih bagusnya memang dari awal, ya, dari awal Zulhijjah, dari 1 Zulhijjah sampai dengan 9 Zulhijjah itu kita disunahkan untuk berpuasa. Tapi kalau tidak mampu untuk melakukan sepanjang 8 hari itu, maka 9 hari minimal 1 hari. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah semestinya kita setiap umat Islam itu beribadah itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Makanya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha mastata'tum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka tema kita tentang masalah berkurban, manfaat kurban. Nanti soal fikihnya itu dibahas di materi fikih. Jadi saya tidak masuk kepada pembahasan fikih. Ini saya hanya masuk pada kajian keutamaan sebenarnya, keutamaan atau manfaat berkurban ini. Kalau kita misalnya berkurban, apa hal-hal yang akan kita peroleh? Nah, ini yang akan kita kaji pada kesempatan yang berbahagia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surah Al-Hajj, ya, di ayat 34 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Jadi sudah saya bacakan ayatnya, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahul aslimu wa basyiril mukhbitin. Nah, ini dalam surah Al-Hajj ayat 34. Dalam ayat ini Bapak Ibu Allah berfirman, dan bagi tiap-tiap umat Islam, ya, tiap-tiap umat telah kami syariatkan menyembelih kurban supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ini ingat Bapak Ibu, ya, menyembelih kurban supaya menyebut nama Allah. Makanya kalau ada hewan kurban halal, tapi ketika menyembelih tidak disebutkan nama Allah, maka hewan kurban itu haram, bangkai. Itu dia. Sekalipun dia hewan yang halal. Nah, berdasarkan dalil inilah, makanya ketika menyembelih hewan kurban, setidaknya kita melafazkan baca basmalah atau bismillah. Nah, kemudian kata Allah, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Kemudian perintah tentang berkorban ini Bapak Ibu dalam
a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li, maka salatlah kamu wa rabbika wanhar, dan kemudian menyembelihlah hewan kurbanmu atas dasar Tuhan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu syariat tentang berkurbannya sudah jelas. Ini hanya saya sebutkan sekedar dalilnya saja. Nah, pandangan mazhab tentang masalah berkurban ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mereka mengatakan memotong kurban itu lebih utama daripada sedekah. Ini pandangan Imam mazhab Hanafiyah dan mazhab Syafi'iyah. Jadi berkurban lebih utama daripada sedekah. Kemudian ulama Malikiyah mereka berpendapat ibadah kurban itu lebih utama daripada memerdekakan seorang budak dengan berlipat-lipat biaya dari harga kurban itu, daripada harga budak. Jadi luar biasa berkurban itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lalu apa manfaat kurban ini kepada kita? Yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaat berkurban ini atau keutamaan berkurban bagi mereka yang berkurban itu adalah ketika dia berkurban, maka sesungguhnya dia telah mengikuti sunnah Nabi SAW, sekaligus dia mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu apa kehebatan kalau kita mengikuti sunnah ini, Ustaz? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Jadi kalau kita ikuti sunnah Nabi Bapak Ibu, yang akan kita peroleh itu yang pertama kita akan dicintai oleh Allah. Nah, kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakan hai Muhammad kepada hambaku atau kepada umatmu, kalau ingin mereka dicintai oleh Allah, maka hendaklah mereka mengikuti sunnah. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa mereka. Ya. Jadi Bapak Ibu, tadi saya sampaikan orang yang berkurban adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi. Orang yang mengikuti sunnah Nabi, Allah berikan dia keutamaan. Pertama, Allah akan cinta kepada dia. Yang kedua, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Jadi kalau Allah sudah cinta kepada kita Bapak Ibu, kalau Allah sudah ampuni dosa-dosa kita Bapak Ibu, maka masuklah makna dari kurban itu adalah qarabah, mendekatkan diri kepada Allah, dekat kita kepada Allah. Inilah dulu yang disebut, pernah dengar barangkali Syekh Siti Jenar. Beliau sampai mengatakan, Allah ana Allah, aku adalah Allah, Allah adalah aku. Kenapa? Karena saking dekatnya beliau dengan Allah itu begitu Bapak Ibu. Ya, saking dekat, apa yang dia minta langsung dikasih oleh Allah. Sebab kenapa tadi? Karena mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, manfaat berkurban ini adalah ketika seseorang umat Islam berkurban, ibadah kurban yang dia lakukan pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah itu adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ibadah kurban itu adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam satu hadisnya, an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah
Aisyah istri baginda Rasulullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma'amila bani Adam yawman nahar amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min hiraqatid dam wa innahu la ya'ti yawmal qiyamah min quruniha wa azlafiha wa ash'ariha wa inna damma la yaqa' min Allah azza wa jalla bimakani qabla an yaqa' ala al-ardi fatibu biha nafsan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, tidaklah pada hari nahar, maksudnya hari nahar itu adalah hari penyembelihan hewan kurban di waktu duha, ya. Manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah, yaitu menyembelih hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut hewan kurban tersebut, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Nah, memaknai hadis ini begini Bapak Ibu. Kata Rasul, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah kecuali menyembelih hewan kurban. Bapak Ibu, umat Islam ada ibadah-ibadah tertentu yang Allah berikan kepada mereka yang pelaksanaannya itu pada waktu-waktu tertentu, tapi amalan itu sangat dicintai oleh Allah. Contoh yang sudah kita lewati kemarin seperti ibadah puasa. Kemudian qiyamul lail di malam-malam puasa atau malam-malam Ramadan. Atau satu hadis kata Nabi Bapak Ibu yang ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, qala ya Rasulullah ayu amalu ahabbu ila Allah. Wahai Rasul, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Ditanya lagi sama Abdullah bin Mas'ud, summa ay, kemudian apa lagi ya Rasul, amalan yang dicintai oleh Allah? Kata Nabi, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ditanya lagi, summa ay, apa lagi ya Rasul, amalan yang dicintai oleh Allah? Kata Nabi, al jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Kata para ulama Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau Allah sudah mengatakan ada satu ibadah yang ibadah itu sangat dicintai oleh Allah, maka tidak ada balasan yang diberikan oleh Allah kepada mereka kecuali surga. Alhamdulillah. Tidak ada balasan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang melakukan ibadah yang dicintai oleh Allah kecuali surga. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bagi umat Islam yang memiliki kemampuan dalam memotong hewan kurban ini, maka tiada salah untuk melakukannya. Kalau tidak mampu unta, minimal lembu. Gak mampu lembu, minimal kambing. Gak mampu kambing, minimal apa? Ayam. Ayam dimasak, Pak. Ayam dimasak. Saya pernah ditanya jamaah Bapak Ibu, Ustaz, saya mau berkurban tahun ini. Alhamdulillah saya bilang, apa kurbannya Pak? Kambing, lembu, apa unta? Saya kurbannya inti Ustaz. Inti. Dia memang kebetulan pengusaha inti. Ini orang Maringke. Jadi saya bilang, hewan kurban itu ditentukan hewannya. Ya, tidak boleh sembarangan. Jangan mentang-mentang kita ada inti, ada ayam, lalu dikurbankan, nggak bisa. Ya, yang dikurbankan itu cuma 3. Yang pertama unta, itu pun usianya tertentu. Kalau unta minimal 5 tahun.
bawah 5 tahun. Kemudian lembu pun begitu, nggak boleh lebih dari kurang dari 2 tahun Bapak Ibu kalau lembu. Kemudian kambing 1 tahun, nggak boleh kurang 1 tahun. 9 bulan 9 tahun. 10 bulan kurang 1 hari lagi mau nyempas ke Selatan, nggak boleh ya, begitu dia. Apalagi kalau misalnya dipotong ayam, dipotong itik, itu dimasak aja lah sama orang tukang yang menyembelih. Yang iya. Jadi nggak boleh. Jangan diikuti sunnahnya Nabi Ibrahim dengan Ismail, ya kan? Nabi Ibrahim kurbannya apa coba? Ismail Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nggak ada kurban, ambil anak di rumah. Ya, itu yang terjadi kepada Nabi Ibrahim. Ya nggak bisa. Kalau Bapak Ibu nanti coba di rumah, kalau beli anak sendiri, aku mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim lah. Ikuti sembelih anaknya yang masih usia 11 tahun, 10 tahun. Bisa naik masuk penjara. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi? Tidak ada ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Nahar kecuali menyembelih hewan kurban. Dan hebatnya Bapak Ibu, dalam menyembelih hewan kurban ini ada, mohon maaf ya, ada sebagian umat Islam yang salah mengartikan. Ya, contoh misalnya, ada yang bertanya, Ustaz, katanya kalau lembu nggak boleh berkurban 1 orang, mesti 7 orang. Boleh. Kalau misalnya bapak sanggup menyembelih 1 orang 1 ekor lembu boleh. 1 orang 10 ekor lembu boleh. Yang penting lembu sendiri, jangan lembu orang. Kalau lembu orang kan gampang, disembelih lembu orang buahnya. Ya. Kambing juga begitu Bapak Ibu. Menyembelih 1 orang 1 ekor kambing boleh. 1 orang 10 ekor kambing atau 100 ekor kambing boleh. Atau satu lagi yang kadang-kadang salah itu, 1 ekor kambing hanya untuk 1 orang. Padahal tidak Bapak Ibu. 1 ekor kambing boleh untuk 1 keluarga, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Hanya saja bagi yang meninggal ini ketika menyembelih jangan dikhususkan. Ya. Misal saya mau menyembelih seekor kambing, tapi niatnya untuk yang sudah meninggal. Karena kewajiban menyembelih kurban ini hanya kepada orang yang masih hidup. Tapi kalau misalnya orang yang masih hidup menyembelih hewan kurban lalu diniatkan untuk ahli keluarga, boleh. Dalam keluarga itu ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal, walaupun cuma 1 ekor kambing. Bukan 1 ekor ayam, 1 ekor kambing. Itu cuma yang paling rendah hewan kurbannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kata Nabi SAW, tidaklah hewan kurban yang disembelih itu kelak pada hari kiamat kukunya, rambutnya, tanduknya, pokoknya semualah yang ada pada badan hewan itu akan datang kepada Allah. Ngapain? Menjadi saksi Bapak Ibu. Akan memberikan pertolongan kepada kita di hadapan Allah. Pertolongan dalam bentuk apa? Dalam bentuk harta Bapak Ibu. Karena kata Nabi SAW pada hari kiamat, la tazalu qadami ibnu Adam hatta yus'al an arba. Pada hari kiamat Bapak Ibu, kita ini nanti berdiri di hadapan Allah di satu lapangan namanya padang mahsyar. Kaki kita itu enggak bergerak dari tempat kita berdiri kecuali ditanya 4 hal. Salah satu di antara dari 4 hal itu adalah soal harta. Min maliha, min aina intasabiha, wa ila aina anfaqtaha. Dari mana dia peroleh hartanya dan kemana dia belanjakan. Nah, kalau ada harta kita tahun ini Bapak Ibu, misal atau misalnya bukan tahun ini, bulan ini, kalau bulan Ramadan semalam kita sudah bersihkan harta lewat bayar zakat. Ya, baik zakat harta maupun zakat fitrah. Nah, di bulan Zulhijjah kita bersihkan lagi harta kita Bapak Ibu lewat apa? Berkurban. Maka kalau seandainya itu, makanya ada syariat Bapak Ibu, zakat itu selain daripada zakat ada namanya syariat sedekah. Tujuannya apa? Supaya setiap harta yang kita dapat
apa? Minimal sebulan sekali kita bersedekah, walaupun hanya 10.000 misalnya. Tujuannya itu Bapak Ibu. Jadi harta yang ada pada diri kita nanti ketika sampai di hadapan Allah, nanti dia akan berkata yang sudah kita keluarkan tadi, ya Allah, ada tadi hambaku ini, hambamu ini 10 juta dia dapat duit, tapi dari 10 juta dari itu ya Allah ada dia keluarkan 100.000, maka seluruh harta yang 9.900.000 Bapak Ibu ikut bersih lewat harta yang 100.000. Apalagi kalau disuruh keluarkan sesuai dengan ketentuan syarat 2,5% kalau lewat yang kalau sudah sampai pada nisabnya 85 gram emas. Nah begitu juga dengan hewan kurban. Kalau kita sudah punya kemampuan harta, kadang-kadang kan Bapak Ibu kita punya uang kita panas 3 juta. Kambing ada yang 1,5 juta. Lebih sayang kita rasa, makanya kadang-kadang saya sindir di Facebook itu. Sekarang lebih murah mobil, lebih murah kereta NMAX daripada seekor kambing. Percaya nggak Bapak Ibu? Iya. NMAX satu bulan itu berapa cicilannya Pak? Kalau saya tidak salah kemarin saya kawan saya cicil dia 1,5 juta Pak. Kalau kita beli domba itu 900.000 dapat. Umur domba itu cuma 6 bulan, boleh dijadikan dia hewan kurban. Domba yang kambing. Ya bedakan Pak ya antara domba dengan kambing. Kalau kambing dia mesti 1 tahun. Ya, iya gini-gini ya Pak ya. Ya. Nah ada orang mampu kredit mobil 3,5 juta sebulan, tapi 1 ekor kambing nggak mampu. Nah makanya kadang-kadang saya sindir di Facebook itu, ya kan? Lebih mahal harga seekor domba atau seekor kambing daripada harga NMAX ataupun mobil. Itu sekarang kita. Jadi kita ini sekarang Bapak Ibu tanpa sadar sebenarnya kita ini sedang diajak oleh mereka-mereka itu untuk lebih hubung dunia, cinta kepada dunia. Sehingga untuk berbagi daripada harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita itu sudah lupa kita. Ya, padahal sudah diberikan gambaran oleh Nabi SAW. Semua nanti dari hewan kurban itu, bahkan Bapak Ibu dari bulu-bulu kambing itu, setiap helai bulu kambing itu dihitung oleh Allah sebagai kebaikan. Oh, siapa yang bisa menghitung bulu kambing? Ada Bapak Ibu yang bisa menghitungnya? Tak, saya tidak bisa menghitungnya. Saya rasa 5 tahun baru cukup kita bisa menghitung 1 ekor bulunya itu 1, 2, 3 juta itu. Belum lagi gigi-giginya, termasuk tai-tai giginya itu Bapak Ibu. Dihitung nanti jadi ibadah. Ususnya termasuk semua dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya sayang kalau seandainya ibadah yang begitu dicintai oleh Allah ini kita sia-siakan. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya, manfaat selanjutnya adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dari nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi kalau ada titipan Allah, harta yang Allah berikan kepada kita Bapak Ibu, ketika kita berkurban itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Apa itu syukur Pak? Apa syukur? Apa itu syukur? Terima kasih ya, betul. Ada lagi yang bisa menerjemahkan syukur? Ayo Pak. Syukur itu adalah menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah. Itu namanya syukur. Kayak gini Pak, ini air misalnya nih Pak ya, saya mau minum. Kalau saya minum ini air Pak, surga dia ya. Saya minum air ini Pak. Kalau saya minum, berarti air yang sudah diberikan oleh kepada saya ini adalah saya syukuri. Tapi ketika air ini Pak dikasih ke saya lemparkan, saya buang, ini sudah bagian daripada aku. Tapi dalam rasa syukur ini ada 2 pula Pak. Ya, pertama yang ada pada syukur ini ada 2 syaratnya pula. Apa itu? Pertama, menggunakan nikmat Allah ini, ya, memanfaatkan nikmat Allah ini, kemudian efeknya
hanya manfaatkan untuk diri sendiri. Nah, misalnya nih macam teh tadi Pak, saya minum, itu hanya saya minum sendiri. Itu berbeda nilainya ketika teh ini saya minum tapi saya bagi-bagi. Itu beda. Tapi ini nggak mungkin Pak, nggak cukup Pak. Contohnya saja tadi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dari harta Bapak Ibu, Bapak potong 1 ekor kambing, kemudian kambing itu Bapak sudah potong, bagikan kepada orang yang pengen makan kambing. Apalagi ini Sikim ini kan, Pak Isan tuh sering-sering makan kambing kata beliau. Insya Allah makan kambing kan nanti Mas ya. Luar biasa Bapak Ibu. Coba bayangkan Pak, betapa hebatnya ketika kita berkorban. Ada saudara-saudara kita umat Islam yang nggak pernah mencicipi rasa kambing, tapi ketika kita memberikan dia kambing yang dari potongan kita tadi, hewan kurban kita tadi, itu bahagianya luar biasa bahagia. Apalagi kalau kambing tadi itu kita masak, kalau misalnya kita beli sendiri, kita olah sendiri, kita masak, yang sudah masak dibagikan kepada dia, luar biasa sekali. Makanya kata Nabi SAW, ya, orang yang memperhatikan dirinya dan saudaranya, ya, orang yang memperhatikan dirinya dan saudaranya, maka mereka adalah sempurna iman. Kalau bahasa hadisnya begini Bapak, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba hatta yuhibbu akhihi kama yuhibbu li nafsi. Tidak dikatakan beriman seseorang di antara kamu sampai dia mencintai saudaranya seperti dirinya dia cinta. Nah, saya balikkan tadi terjemahan hadis itu Bapak Ibu. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, orang yang berkurban itu rasa syukur dia kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Apalagi hewan kurban kita ini Bapak Ibu, ini pengalaman saya dulu waktu saya di Batam. Kalau sempat kita bagikan kepada orang-orang kafir, itu luar biasa Bapak Ibu. Ya. Gara-gara itulah, bukan hanya itu ya. Salah satu asbab kenapa dulu banyak umat Kristen itu yang saya Islamkan, gara-gara hewan kurban. Karena kebetulan alhamdulillah Bapak Ibu di Batam itu setiap tahunnya itu saya dikasih 1 ekor lebih. Padahal kami jumlahnya cuma 20 kepala keluarga. Makan 20 kepala keluarga 1 ekor lebih 80 kilo kadang-kadang. Coba bayangkan. Kadang pernah kami dapat lembu itu hampir 100 kilo. Dagingnya aja itu besar kali lembunya. Ya. Bagaimana akhirnya saya bagikan sama orang-orang Kristen. Makanya fikih kurbannya nanti boleh kita bagikan hewan kurban atau daging kurban itu kepada saudara orang. Misalnya ada saudara kita yang kita masih ada ikatan famili, ada kelebihan daging di rumah, kasih sama mereka, nggak apa-apa boleh. Tapi dengan catatan umat Islam mereka dapat semuanya. Jangan pula umat Islam nggak dapat dibagi orang lain, itu keliru. Ya, duluankan umat Islam baru bagikan kepada yang non Muslim. Kenapa Bapak Ibu? Ini tadi yang bisa jadi sebagai bentuk rahmat dari Allah kepada mereka. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, manfaat yang seterusnya daripada hewan kurban ini adalah menanamkan rasa dermawan dan membuang sifat kikir, bin pelit, bin bakhil, bin kedekut. Ini membuang sifat di dalam diri kita dan menanamkan rasa dermawan. Di awal tadi saya sampaikan Bapak Ibu, ibadahnya orang kaya dengan apa? Hah? Dengan makan, dengan dermawan, dengan bersedekah. Ya, ibadahnya orang kaya dengan bersedekah, dermawan. Ibadahnya orang miskin dengan sabar. Nah, maka orang yang bersedekah, orang yang dermawan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang kaya. Ada lagi hebat lagi, ketika Nabi Musa alaihissalam dialog dengan Allah, ya, ada 7 perkara yang ditanya oleh Nabi Musa kepada Allah. Sa'ala Musa ila Rabbih. Nabi Musa bertanya kepada Tuhannya an-sabil khisal, an-sabil hali, tentang 7 perkara. Lalu ditanya sama Nabi Musa, ya Rabbi fa'ai ibad
wahai Allah, ya Rabbi, wahai Allah, wahai Tuhanku, siapakah hambamu yang paling kaya? Paling kaya Bang, bukan kaya, tapi paling kaya. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hambaku yang paling kaya wahai Musa adalah yang dia ridho pada pemberianku kepadanya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berkurban itu tidak hanya sekedar ridho dari pemberian Allah, tapi dia rela untuk berbagi kepada orang lain dari harta yang dititipkan oleh Allah kepada sekaligus menghilangkan rasa rasa kikir, rasa bakhil, rasa pelit, rasa kedekut dalam dirinya dengan dia berkurban. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya cepat 10 menit lagi ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, manfaat daripada hewan kurban selanjutnya adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, suatu ketika baginda Rasulullah SAW ditanya oleh Fatimah. Fatimah ini anak beliau. Ya. Kemudian Rasulullah SAW, ya, Fatimah ini bertanya soal hewan kurban. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Fatimah, anaknya, hai Fatimah, berdirilah di sisi kurban dan saksikanlah ia. Sesungguhnya titisan darahnya yang pertama itu pengampunan bagimu atas dosa-dosa yang telah lalu. Ya Allah, luar biasa. Saya ulang Bapak Ibu. Kata Nabi, hai Fatimah, berdirilah di sisi kurban. Makanya juga Bapak Ibu, sunnah bagi kita yang berkurban hadir ketika menyembelih hewan kurban. Ya. Dan saksikanlah ia. Nah, ini perintahnya ini. Ya. Sesungguhnya titisan darahnya yang pertama itu pengampunan bagimu atas dosa-dosamu yang telah lalu. Ya Allah. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Bapak Ibu bisa berkurban tahun ini. Kalau tidak bisa, minimal kurban perasaan. Jadi dari kurban yang kita tumpahkan darahnya itu, kata Allah, itu akan menjadi pengampunan atas dosa-dosa yang sudah lalu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, hebatnya Islam ini, banyak sekali diberikan fasilitas oleh Allah kepada umat Islam yang mereka ingin mendapatkan ampunan Allah. Kan kadang-kadang ini yang pernah saya sampaikan juga di sini, kadang-kadang Allah itu ia lihat hambanya ini kalau diampuninya lewat sholat nggak bisa, karena dia sholatnya pun cuma 3 kali sehari, ya kan? Atau cuma 2 kali maghrib isya. Itu pun kalau ingat, kalau nggak hujan. Kalau udah hujan nggak lagi sholat maghrib ya. Ada lagi kadang-kadang orang pikir ini mau diampuni hambanya ini lewat sedekah yang mungkin, karena asal lewat kota infak bertekan isi dompet. Ingat Pak ya? Mau yang 100 kah, mau yang 50 kah, mau yang 10.000, yang 5.000, ujung-ujungnya yang keluar berapa? Nah, itu dapat berarti yang sering-sering itu ya. Yang ngomongin yang sering-sering. Kalau lewat puasa, ya kacau lah. Kalau puasa Ramadan, ya kacau kita ini. Kenapa kacau Ustaz? Asal keluar dari masjid ini, ya kan? Asal keluar, kita lihat bupati di luar banyak. Tahu bupati? Tahu bupati? Buka paha tinggi-tinggi. Asalnya keluar masjid itu, udah hilang ibadah itu sedikit-sedikit, walaupun tidak banyak lah. Dari baca Quran, oh udah kacau kan? Ada bahkan orang tua yang nggak bisa baca Quran. Ada nggak di sini? Mudah-mudahan nggak ada ya. Ada yang nggak bisa baca Quran. Makanya kata Allah, kalau kau Quran baca Quran, kau pun tak bisa ampuni kau. Puasa tak bisa ampuni kau. Sholatmu juga tak bisa ampuni kau. Sedekah apalagi kata Allah. Asal lewat kota infak dalam itu matanya kau continue.
Di mana letak kemampuan kita? Aku sanggupnya beribadah itu dengan apa? Dengan majelis ilmu. Kalau di pengajian ibu-ibu saya selalu motivasi mereka Bapak. Kadang-kadang kita nggak tahu Bapak. Kita duduk-duduk di masjid begini, mendengarkan ceramah sambil ketawa-ketawa. Apalagi alhamdulillah ini Pak Ishak menyediakan roti manis dan ada teh manis. Itu luar biasa. Ini kalau di luar bayar nih Pak. Kalau di warung kami ini 2.000 nih Pak teh manis. Kalau macam saya ini 4.000 ini besar. Gratis Pak. Nah dulu begini Bapak, kita nggak tahu ternyata Allah Subhanahu Wa Taala gugurkan dosa-dosa kita. Makanya kadang-kadang saya lihat kalau ada umat Islam pengajian nggak mau datang dia, padahal dia duduk di warung satu orang sedih puasa. Kok nggak mau ngambil kesempatan di sini? Apa kata Nabi? Orang yang duduk di majelis ilmu mulai dari dia duduk sampai dia pulang, 70.000 malaikat mereka mendoakan menyaksikan. Ya Allah, ampuni dosa si fulan, ampuni dosa si fulan, ampuni dosa si fulan. Kabulkan apa permintaannya wahai. Ini ada umat saya nggak mau. Sholat enggak, puasa enggak, sedekah enggak, haji enggak, baca Quran enggak. Tiba giliran majelis ilmu yang enggak berbayar malah dikasih pula lagi enggak mau datang. Jadi maunya apa? Tiba-tiba berdoa nanti Allah pengen aku surga, malaikat pun ketawa. Pengennya surga diajak ke majelis itu enggak mau. Dia baca Quran enggak bisa. Apa mau diharap? Begitu rumahnya. Nah makanya ketika ada ibadah-ibadah yang diberikan oleh Allah motivasi kepada kita, mampu kita untuk melakukan. Nah, kalau mampu berkurban tahun ini, kalau belum ada yang mendaftar, sudah dengar malam ini daftar, ya, cari siapa panitia di sini kita daftar, Pak. Ya, kalau ada di rumah istrinya punya emas yang harga 2,5 juta jual aja, kita jual ini. Bapak berkurban supaya dosa-dosa ini parah kali yang ini, banyak kali supaya dosa dia berkurban lagi. Ujualah emas itu deh. Tapi ini kan mahal kita dulu. Oh nggak apa-apa ganti nanti. Begitu dia Bapak. Begitu kan sahabat dulu kan begitu. Sahabiah. Ya. Makanya kalau dengan ceramah Ustaz Yusuf Mansur Bapak Ibu, nah itu Ustaz Yusuf Mansur itu, ya kan? Kalau mobil di bawah hilang mobil, kereta di bawah hilang kereta. Saya rasa kalau pergi bisa. Kenapa Bapak Ibu termotivasi kita untuk ibadah? Karena memang kesananya ada kita ini Bapak Ibu. Ya, cuman kadang-kadang kita dihadapkan dengan kehidupan dunia ini karena terlalu pertimbangan. Kenapa terlalu banyak pertimbangan? Karena minimnya ilmu pengetahuan Bapak Ibu. Ya, minimnya pengetahuan kita. Padahal semua dunia ini, mak saya kemarin 2 hari yang lalu di teleponnya saya, Mas Ri, iya mak, bagaimana ini mak tuamu dan nikah? Lalu ada orang yang berhutang kepada dia. Bagaimanalah hartanya itu nanti kepada siapa saya serahkan? Saya bilang serahkan kepada suami, karena suaminya masih ada. Apa dia bilang mama saya? Banyak kali lo belinya itu. Coba dulu mati dia, jadi dimatinya dia. Sayang kali orang nanti keluarga minta, gak ada katanya. Tapi dikasihnya pinjam sama orang. Nah coba Bapak. Makanya kalau ada duit manfaatkan, jangan dipelit-pelitkan. Manfaatkan bagaimana? Nikmati kemudian sedekahkan dari harta kita. Dan Allah Bapak Ibu sayang sama hamba yang seperti itu. Ketika Allah beri nikmat dia manfaatkan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah sayang kepada orang kita. Misalnya Bapak Ibu dapat duit hari ini, misalnya nih dapat duit, udah dapat duit, Bapak gunakan duit tadi misalnya beli baju. Lalu baju yang ibu beli, Bapak Ibu beli tadi digunakan untuk sholat, disayang oleh Allah hamba yang seperti itu. Ketimbang duit tadi dimasukkan ke bank, disimpan, dimanfaatkan oleh orang kafir. Makanya ada satu hadis Bapak Ibu kata Nabi tidak boleh menyimpan uang di bank. Ya, tidak boleh uang itu maksudnya disimpan-simpan. Yang bagusnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Dan termasuk masalah kurban tadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Kenapa? Karena itu tadi meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya, manfaat daripada hewan kurban ini adalah dari setiap hewan kurban
kebaikan kepada orang yang berkorban. Kata Nabi SAW, ya, dari Abu Daud, an Zaid bin Arqam qala ashabu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma hadhihi al-adhahi? Qala sunnatu abiki Ibrahim. Qalu fama lana fiha ya Rasulullah? Qala bi kulli sya'ri hasanah. Seorang sahabat atau para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, bagaimana tentang berkurban ini? Kata Nabi SAW, berkurban ini adalah sunnatu abiki Ibrahim, sunnahnya bapak kita atau bapak kalian Nabi Ibrahim. Qalu, mereka berkata, fama lana fiha ya Rasulullah. Dan kalau kami berkurban ini kira-kira apa yang kami dapat ya Rasul? Ya, maka kata Nabi, bi kulli sya'aratin hasanah, seluruh daripada bulu-bulunya itu, dari pokoknya semua lah, termasuk bulu-bulunya tadi, dihitung oleh Allah sebagai kebaikan, ya, kepada orang yang berkurban. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai manfaat kepada kita yang berkurban dari hewan-hewan kurban yang kita sembelih di hari Nahar, yaitu di tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum saya tutup, saya ulangi kembali, ya, bahwasanya manfaat hewan kurban itu yang pertama sebagai pengikut sunnah Nabi, artinya orang yang berkurban ia telah mengikuti sunnah Rasulullah dan juga sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, berkurban adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah pada hari ini. Kemudian yang ketiga, ibadah kurban adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, terutama nikmat harta. Yang keempat, ibadah kurban adalah menanamkan rasa dermawan di dalam jiwa kita dan membuang sifat kikir, sifat dekil, kikir, bakhil, kedekut dan pelit. Kemudian yang kelima, orang yang berkurban akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah dari setiap hewan kurban yang dikurbankan itu semuanya bernilai kebaikan kepada orang yang berkurban. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, demikian apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan bermanfaat kepada saya pribadi dan kita semuanya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.